Semuanya, pada hari ini Bapak akan menyampaikan tentang masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS SMA Negeri 4 Singaraja untuk tahun pelajaran 2020-2021. Nah, terkait dengan hal itu, ada beberapa hal yang anak-anak harus pahami dan harus ikuti selama menjadi siswa dan selama mengikuti MPLS SMA Negeri 4 Singaraja untuk tahun pelajaran 2020 tahun 2021. Nah, surat tugas terkait dengan kepanitiaan daripada penyelenggaraan MPLS ini dapat Bapak sampaikan sebagai berikut. Nah, yang menjadi ketua pelaksana tentunya ini Ibu Luh Made Karmini SPD, kemudian dan sekretaris saya sendiri, sudah barang tentu itu adalah penasihat itu Bapak Pimpinan SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, terkait dengan penyaji yang akan menyampaikan materi pada selama pelaksanaan MPLS ini adalah yang pertama itu penyampaian SOP, itu adalah saya sendiri bersama dengan Ibu Karmini, kemudian dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian bidang penyajian himne dan Mas SMA Negeri 4 Singaraja akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andos Nyoman Mangku Mariade. Selanjutnya yang ketiga adalah pengenalan organisasi OSIS, ya, Saudara Kamtib MPLS dan PMR Putu Eka Jayanti SPD dan Kadarian Sumarjaya Duri SPD. Selanjutnya pembukaan MPLS secara daring akan disampaikan oleh Bapak Gubernur, Kadisdikpora yang akan nanti atau Kadisdikpora Provinsi Bali. Selanjutnya pengarahan MPLS daring oleh Kepala SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian pemutaran video profil sekolah oleh Bapak Igede Wirawan SPD. Sedangkan pengenalan laboratorium oleh Ibu Putu Sri Pandriyanti SPD, kemudian pengenalan pustakaan Nimade Nila Ariyanti SPD. Sedangkan pengenalan sarana prasarana sekolah akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andos Iwayan Soma. Kemudian tentang guru tenaga kependidikan, maksud kami pengenalan sarana prasarana sekolah guru tenaga pendidikan disampaikan berdua oleh Bapak Dr. Andos Iwayan Soma dan Bapak Kadek Bayu Hermawan SPD. Nah, kemudian yang kesembilan, penyampaian tentang tata tertib hak dan kewajiban siswa, tata krama dan budi pekerti luhur akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andos Nenah Karyate. Sedangkan testimoni kesan-kesan dari alumni SMA Negeri 4 akan disampaikan oleh alumni SMA Negeri 4 Singaraja. Selanjutnya minat dan bakat itu akan disampaikan oleh Bapak Iwayan Swastika SPD bersama dengan Nyoman Sudane SPD. Sedangkan peranan komite itu akan disampaikan oleh Ketua Komite SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian ceramah tentang PAD dan ambalan itu akan disampaikan oleh Dr. Anda Nikomang Sri Jayawati. Ceramah HIV AIDS dan bahaya narkoba itu akan disampaikan oleh Ibu Suratni SPD. Sedangkan penyampaian tentang kurikulum 2013 dan informasi pembelajaran secara daring akan disampaikan oleh Ibu Komang Sri Utami SPD. Sedangkan penutupan MPLS secara daring akan dilakukan oleh Bapak Kepala SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, sedangkan standar operasional SOP atau prosedur SMA Negeri 4 Singaraja tahun pelajaran 2020-2021 itu adalah dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan atribut siswa putra itu untuk rambut panjang dengan ukuran 321 cm, warna rambut hitam, tidak boleh menggunakan semir. Kemudian pakaian dan sepatu itu menggunakan baju olahraga SMP. Kemudian menggunakan bawaan celana SMP sesuai hari sekolah yang bersangkutan atau hari pada saat anak-anak belajar di sekolah SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian menggunakan ikat pinggang SMP. Kemudian perlengkapan ATK, menyiapkan buku tulis, lalu menyiapkan bolpoin tinta hitam,
Dan yang keempat, lain dilarang menggunakan aksesoris. Nah, kemudian untuk siswa putri, ya, rambutnya dikepang dua tanpa ujung, tanpa poni, dan rambut berwarna hitam, ya. Nah, kemudian pakaian dan sepatu menggunakan itu adalah baju olahraga SMP, menggunakan bawahan rok SMP, lalu yang ketiga menggunakan ikat pinggang SMP. Yang ketiga, perlengkapan ATK menyiapkan buku tulis, kemudian ballpoint, tinta hitam. Sedangkan lain-lain dilarang menggunakan aksesoris. Artinya selama mengikuti MPLS dilarang para peserta didik menggunakan aksesoris yang sifatnya mempengaruhi daripada pribadi itu sendiri. Nah, kemudian kehadiran. Yang pertama adalah jadwal kegiatan MPLS akan dimulai dari jam 7.30 hingga 12 WITA. Kemudian yang kedua, setiap memulai kegiatan materi MPLS secara daring, peserta didik baru mengisi daftar hadir dan link yang diberikan. Kemudian yang ketiga, siswa yang tidak mengikuti MPLS karena izin harus melampirkan surat yang ditandatangani oleh orang tua, wali murid kepada Danton senior masing-masing peleton. Kemudian yang keempat, siswa yang tidak bisa mengikuti MPLS karena sakit harus melampirkan surat yang ditandatangani oleh orang tua wali, ya, dengan melampirkan surat keterangan sakit dari dokter. Artinya kalau tidak orang tua, walinya yang harus menandatanganinya. Nah, kemudian pelaksanaan MPLS yang ketiga ini adalah yang pertama, MPLS dilaksanakan secara daring mulai Senin 13 Juli 2020 sampai dengan Rabu 15 Juli sesuai dengan jadwal terlampir. Nah, kemudian yang kedua, tugas yang dikerjakan oleh peserta didik baru agar diisi identitas diri dengan menulis nomor urut absen, kemudian sesuai peletonnya, underscore nama, dan kemudian dikirim ke link yang akan diberikan dan dimasukkan ke masing-masing folder sesuai dengan materi tugas. Nah, kemudian yang keempat adalah sanksi. Jika peserta didik baru tidak mengikuti kegiatan MPLS daring tanpa keterangan, maka siswa akan diberikan pembinaan dari wali kelas, pembina OSIS, guru BK, Wakasiswan, dan kepala sekolah. Nah, kemudian di sini ada catatan. Hal-hal yang belum diatur akan disampaikan selanjutnya selama kegiatan itu masih berlangsung. Nah, kemudian jadwal persiapan pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS yang dilakukan secara daring tahun pelajaran 2020-2021. Nah, di sini mulai dari tanggal 13, ya. Saya ulang, dari tanggal 10 ini adalah kegiatan persiapan pelaksanaan yang tentunya akan dilakukan oleh OSIS dan Kamtib. Baik, para peserta didik yang berbahagia, semoga pada hari ini tetap sehat dan sejahtera. Pada kesempatan ini kami akan lanjutkan untuk menyampaikan jadwal pelaksanaan MPLS yang dilakukan secara daring untuk tahun pelajaran 2020 hingga tahun 2021. Nah, adapun pelaksanaan MPLS secara daring dapat kami sampaikan sebagai berikut. Yang pertama, pada hari Senin 13 Juli 2020 yang diawali pada pukul 7.30 hingga 7.50 itu akan ada absensi kesiapan virtual yang akan disampaikan oleh petugas OSIS dan Satgas. Setelah itu pada pukul 7.50 hingga pukul 8.00 itu akan dilakukan doa bersama yang akan dipimpin atau disampaikan oleh petugas OSIS. Selanjutnya pada pukul 8.00 hingga 08.30 itu akan dilanjutkan dengan pembukaan MPLS secara daring yang akan disampaikan oleh Bapak Gubernur Bali atau Kadisdikpora Provinsi Bali atau Kepala SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, selanjutnya pada pukul 8.30 hingga 8.45 itu akan dilanjutkan dengan pemutaran video profil sekolah akan disampaikan oleh Bapak IGD Wirawan SPD. Kemudian pada pukul 8.05 hingga 9.30 itu akan ada pengenalan laboratorium yang akan disampaikan oleh Ibu Guru Eka Si Pandriati SPD.
Kemudian pengenalan perpustakaan akan disampaikan oleh Ibu Nimade Nila Arianti SPD. Kemudian pukul 9.30 hingga 10.30 itu akan diadakan pengenalan sarana prasarana sekolah guru tenaga kependidikan yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anus Iwayan Somo bersama dengan Kadai Bayu Hermawan SPD. Anak-anak sekalian, pada jadwal selanjutnya akan dilakukan pada hari Selasa 14 Juli tahun 2020. Dimulai pada pukul 7.30 hingga 7.50 akan dilakukan absensi kesiapan virtual yang akan disampaikan oleh petugas OSIS dan Satgas. Kemudian pada pukul 7.50 hingga pukul 8.00 dilakukan dengan doa bersama oleh petugas OSIS. Kemudian pada pukul 8 hingga 8.45 akan dilanjutkan dengan penyampaian tata tertib, hak dan kewajiban siswa, tata krama dan budi pekerti luhur yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Anus Tengah Karyate. Kemudian pada pukul 8.45, saya ulang, pada pukul 8.45 menit hingga pukul 9.00 akan dilanjutkan dengan testimoni pesan-pesan dari alumni SMA Negeri 4 Singaraja. Tentunya hal ini akan disampaikan oleh alumni SMA Negeri 4 Singaraja. Kemudian pada pukul 8.45 hingga pukul 9.30 akan dilanjutkan dengan penyampaian minat dan bakat yang akan disampaikan oleh Bapak Iwan Swastika SPD bersama dengan Nyoman Sudan SPD. Kemudian pada pukul 9.30 hingga pukul 10.00 akan disampaikan peranan komite oleh Ketua Komite SMA Negeri 4 Singaraja. Nah, kemudian pada hari Rabu, ya, pada tanggal 15 Juli 2020, pada pukul 7.30 hingga 7.50 itu akan disampaikan absensi kesiapan secara virtual oleh petugas OSIS dan Satgas. Kemudian pada pukul 7.50 hingga 8.00 itu doa bersama juga disampaikan oleh petugas OSIS. Kemudian pada pukul 8.00 hingga 8.30 akan disampaikan ceramah tentang PAD dan ambalan oleh Dr. Andani Komang Sri Jayawati. Kemudian pada pukul 8.30 hingga pukul 9 akan dilanjutkan dengan ceramah HIV/AIDS dan bahaya narkoba. Akan disampaikan oleh Ibu Surani SPD bersama dengan Ibu Gusti Bagus Panji Wiratmaja. Baik. Baik, anak-anak sekalian, setelah dilakukan penutupan MPLS secara daring oleh Bapak Pimpinan atau Kepala SMA Negeri 4 Singaraja, ada dua agenda yang harus kita lakukan, yaitu tanggal hari Kamis dan hari Jumat. Yang pertama adalah hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 akan dilanjutkan dengan kegiatan atau diawali kegiatan pada pukul 7.30 hingga 7.50 itu adalah absensi kesiapan virtual yang akan disampaikan oleh petugas OSIS dan Satgas. Sedangkan pada pukul 7.50 hingga pukul 8.00 itu akan dilakukan dengan doa bersama dengan akan dipimpin oleh petugas OSIS. Sedangkan pada pukul 8.00 hingga pukul 10 itu akan dilanjutkan dengan tes psikologi yang akan dilakukan oleh atau diberikan oleh Ibu Komang Sri Utami SPD. Sedangkan untuk hari Jumat 17 Juli 2020 pada pukul 7.30 hingga 7.50 akan selalu diawali dengan absensi kesiapan virtual oleh petugas OSIS dan Satgas. Kemudian pada pukul 7.50 hingga 8.00 itu akan dilanjutkan dengan doa bersama oleh petugas OSIS. Ini dengan tujuan agar selalu kita mendapatkan keselamatan selama mengikuti kegiatan, baik MPLS maupun mengikuti pembelajaran di sekolah. Kemudian pada pukul 8.00 hingga 8.30 kita melakukan adalah baris berbaris yang akan dipimpin oleh petugas OSIS dan Satgas.
Sedangkan pada pukul 8.30 hingga 9.00 ini akan diberikan pengenalan upacara bendera oleh petugas OSIS dan Satgas. Sedangkan pada pukul 9.00 hingga 10.00 itu akan dilakukan dengan pengumpulan profil diri peserta didik baru yang akan dilakukan tentunya oleh petugas OSIS dan Satgas. Nah, barangkali itu yang dapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan terkait dengan agenda pelaksanaan MPLS yang dilakukan pada tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan seluruh peserta didik mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan lancar. Oleh karena itu, saya berharap agar seluruh peserta didik selalu menjaga kesehatan demi suksesnya pelaksanaan atau mengikuti kegiatan MPLS secara daring ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh OSIS dan Kamtib serta Satgas atas kerjasamanya selama ini menyiapkan semua kegiatan MPLS ini. Mudah-mudahan kita semua meraih kesuksesan. Sekian yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan para santri. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya.